Bab 812. Kami sudah cukup sabar. Mileye tidak berbicara. Evan Jiang diam saja. Suasana menjadi tenang. Beberapa saat kemudian, Evan Jiang menatap Mileye. Tentu saja masih ada satu kemungkinan, yaitu benda pusaka ini sudah kembali ke tanganmu. Kamu sengaja menyerahkan benda pusaka ini, lalu mencelakai Sekte Pedang dan menunggu hasil terakhir. Kamu sudah memandang tinggi aku. Kalau aku memiliki kemampuan ini, mana mungkin menyerahkan benda pusaka ini, ujar Mileye sambil tersenyum. Evan Jiang menatap Mileye dan diam saja. Sepertinya senior tidak percaya, ujar Mileye. Aku memang tidak percaya, ujar Evan Jiang. Mileye tersenyum, aku juga tidak berdaya. Tapi, aku ingin bertanya sekali lagi, apakah kamu benaran mengira aku memiliki kemampuan mengambil pergi benda pusaka ini? Evan Jiang diam saja. Mileye jalan ke depan Evan Jiang, sekarang hanya ada dua kemungkinan. Satu, benda pusaka ini ada di tanganku, aku sengaja mencelakai Sekte Pedang, agar Sekte Pedang dan Langit Dua Dunia bertarung. Kedua, benda pusaka ini sudah di tangan Langit Dua Dunia, lalu mereka memilih mencelakai Sekte Pedang, menjadikan kalian sebagai kambing hitam. Menurutmu, kemungkinan mana yang lebih besar? Evan Jiang menatap Mileye, lalu jarinya sudah menahan pedang dan ingin menyerang. Mileye tersenyum dan berkata, kalau kamu benaran menyerang, maka sudah terkena siasat mereka. Karena, mereka berharap bekinganku bertarung mati-matian dengan Sekte Pedang. Bekingan. Evan Jiang mengedipkan mata, kemudian baru teringat bahwa Mileye bukanlah seorang diri saja. Dia memiliki bekingan yang cukup kuat. Kalau Sekte Pedang bertarung dengan bekingan Mileye, siapa yang akan diuntungkan? Tentu saja Master Langit Dua Dunia. Mileye mendadak berkata, orang Sekte Pedang dibunuh, kalian malah sedang meributkan benda pusaka 5 dimensi. Apakah kamu pernah pikir, perasaan beberapa kultivator pedang yang meninggal itu? Apa mereka akan merasa sedih? Usai berkata, Mileye menatap Evan Jiang dengan tatapan sinis, lalu berbalik badan pergi. Evan Jiang yang ada di belakang Mileye hanya diam saja, jarinya terus menahan pedang itu. Pada akhirnya dia tetap memilih tidak menyerang. Sama seperti yang dikatakan Mileye, orang Sekte Pedang sudah mati. Sekarang bukan hanya masalah benda pusaka 5 dimensi saja. Kalau Sekte Pedang menyerang Mileye, maka Mileye mungkin akan bekerja sama dengan Master Langit Dua Dunia. Mereka tidak takut dengan Mileye, tapi takut dengan bekingannya. Evan Jiang diam sejenak dan berbalik badan pergi. Mileye tidak bersembunyi, atau kembali ke dunia Akbar Suan Huang, melainkan kembali ke Langit Dua Dunia. Kenapa dia tidak bersembunyi? Karena semakin bersembunyi, maka kondisinya akan semakin berbahaya. Sebaliknya, kalau dia berani menunjukkan diri, maka akan lebih aman. Karena semua orang akan lebih merasa benda pusaka 5 dimensi tidak ada di badannya. Pada saat Mileye kembali ke Langit Dua Dunia, Joven Li langsung muncul di depannya. Mileye memberi salam, Senior Joven. Joven Li terkejut, dia tidak menyangka Mileye akan begitu sopan dan merasa canggung. Akan tetapi, dia tetap membalas dengan sopan. Orang Sekte Pedang datang mencariku, ujar Mileye. Mencarimu? Tanya Joven Li sambil menatap Mileye. Mereka merasa benda pusaka ada di tanganku, ujar Mileye. Jadi, ada di tanganmu atau tidak? Ujar Joven Li sambil tersenyum. Mileye menggelengkan kepala. Senior Joven, kamu mengira benda pusaka 5 dimensi akan mengenalku sebagai tuan? Joven Li diam saja. Kalau benda pusaka ini benaran mengenalku sebagai tuan, aku pasti akan membawanya masuk ke 5 dimensi,
kenapa harus diserang banyak master di 4 dimensi? Ujar Mileye. Chofenli menganggukkan kepala, betul juga. Tapi, Sekte Pedang malah mengatakan benda pusaka itu ada di tanganku, benar-benar keterlaluan. Ujar Mileye. Chofenli berkata, mungkin mereka ingin mengandalkanmu, membiarkan kami bertarung mati-matian dengan kamu. Mileye mengerutkan kening, masa sih? Chofenli tersenyum, kenapa tidak mungkin? Mereka adalah kultivator pedang, kenapa menggunakan cara licik seperti ini? Ujar Mileye. Chofenli menggelengkan kepala, kamu masih terlalu muda dan polos. Apa maksud senior? Ujar Mileye. Ini bukanlah cara licik, melainkan siasat. Selain itu, bukan semua kultivator pedang bersifat terus terang, juga ada yang licik. Kamu masih terlalu muda, tidak tahu seberapa kerasnya hidup ini. Mileye menghela napas dan tidak berkata. Saudara, Sekte Pedang tidak akan mengampunimu. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Chofenli. Mileye tersenyum paksa, Sekte Pedang begitu kuat, aku bisa apa? Tentu saja kabur. Chofenli memandang Mileye, kamu tidak mungkin bisa kabur. Di alam semesta 4 dimensi ini, hanya 2 tempat paling aman. Pertama adalah area terlarang kehidupan dan satunya adalah langit 2 dunia. Kamu tidak mungkin bisa pergi area terlarang kehidupan, lalu orang sana tidak mungkin menerimamu. Mileye menatap Chofenli, senior, bolehkah aku tetap di langit 2 dunia? Chofenli tersenyum, tentu saja boleh, musuh dari musuh adalah teman. Mileye memberi hormat, terima kasih. Chofenli, saudara, aku membawamu pergi bertemu seseorang. Chofenli membawa Mileye pergi, beberapa saat kemudian mereka berdua tiba di tepi sungai. Ada sebuah rumah kayu di depan tepi sungai dan seorang pria paruh baya baring di atas kursi goyang. Pria paruh baya itu adalah Shiro Chen. Chofenli membawa Mileye ke depan halaman lalu memberi hormat dan pergi. Mileye melihat Shiro Chen, senior. Shiro Chen berkata, kemarilah. Mileye jalan ke samping Shiro Chen. Shiro Chen menatap ke arah Mileye, tatapannya seolah-olah bisa melihat segalanya, tapi ekspresi wajah Mileye sangat tenang. Shiro Chen menenangkan hati, duduklah. Usai berkata, muncul sebuah kayu kursi di belakang Mileye. Mileye langsung duduk, senior, kamu mencariku. Kamu berhubungan paling banyak dengan benda pusaka 5 dimensi ini, bolehkah ceritakan padaku? Ujar Shiro Chen. Mileye diam saja. Kenapa? Tanya Shiro Chen sambil tersenyum. Senior, kamu ingin dengar yang asli atau palsu? Ujar Mileye. Shiro Chen menatap Mileye, menurutmu? Mileye berkata, senior, aku jujur saja padamu. Siapa yang mendapatkan benda pusaka 5 dimensi ini, pasti akan sial. Karena sebab akibat, tanya Shiro Chen. Mileye sedikit kaget, dia tidak menyangka Shiro Chen tahu ada sebab akibat di dalam benda pusaka 5 dimensi ini. Shiro Chen tersenyum dan berkata, benda pusaka ilahi ini pasti memiliki sebab akibat yang kuat. Master Suci Aula Sendian tidak ambil, pasti juga karena alasan ini, kan? Iya, jawab Mileye sambil menganggukkan kepala. Shiro Chen langsung berkata, apa kamu tahu kenapa kamu masih hidup sampai sekarang? Mileye diam sejenak barulah menjawab, mungkin karena aku beruntung. Shiro Chen tertawa, haha, jawaban yang lucu sekali. Aku akan memberitahumu. Kamu bisa hidup sampai sekarang karena kamu memiliki benda pusaka 5 dimensi ini. Intinya, harus ada orang yang menanggung sebab akibat benda pusaka ini. Backinganmu lebih menakutkan dari yang kami bayangkan. Mileye tersenyum dan tidak berbicara lagi. Shiro Chen mendadak berkata, benda pusaka 5 dimensi ini,
apakah benaran bisa membantu menuju ke alam semesta 5 dimensi? Bisa. Mileye menganggukkan kepala. Shiro Chen tersenyum dan berkata, kenapa kamu tidak memanfaatnya mencapai 5 dimensi? Mileye menggelengkan kepala dan tersenyum, senior, aku saja masih begitu lemah di 4 dimensi, kalau pergi ke 5 dimensi, bukannya cari mati. Shiro Chen tersenyum, betul juga. Setelah itu, ekspresi wajahnya langsung campur aduk, kami pergi ke alam semesta 5 dimensi juga sama dengan mencari mati. Mileye kebingungan, jadi, kenapa semua orang? Shiro Chen menatap Mileye, karena jalan kami di alam semesta 4 dimensi sudah akan habis. Mendengar perkataan ini, Mileye langsung mengerti. Shiro Chen dan lainnya sudah berada di tingkat puncak, mereka ingin meningkat lagi hanya bisa ke alam semesta 5 dimensi. Berpikiran demikian, Mileye kembali bertanya, senior, apakah benaran tidak bisa meningkat lagi di 4 dimensi? Shiro Chen berkata, apa kamu tahu tingkatan alam tertinggi di 4 dimensi sekarang? Mileye menggelengkan kepala. Shiro Chen berkata, di atas alam nasib adalah alam terobos, lalu di atas alam terobos masih ada 3 tingkatan alam yang sudah diketahui, yaitu alam mengejar Tao, alam penyatuan Tao dan alam menerobos Tao. Dalam sejarah langit 2 dunia hanya ada 1 orang yang mencapai alam menerobos Tao. Setelah itu, dia diam sejenak dan berkata, sebenarnya, masih ada 1 alam di atas alam menerobos Tao. Mileye langsung bertanya, tingkatan alam apa? Ekspresi wajah Shiro Chen langsung campur aduk, alam pemusnahan Taoisme. Setelah itu, dia menengadahkan kepala dan berkata, alam mengejar Tao, alam penyatuan Tao dan alam menerobos Tao, aku tahu. Kenapa ada alam pemusnahan Taoisme? Kenapa harus dimusnahkan? Apakah sedang bercanda? Mileye bimbang sejenak dan berkata, senior sudah mencapai tingkatan alam apa? Shiro Chen tersenyum dan berkata, alam menerobos nasib puncak. Mileye menganggukkan kepala, saat dia mau berbicara, Shiro Chen mendadak berkata, wanita bergaun polos yang ada di belakangmu, seharusnya juga alam menerobos nasib puncak, kan? Wanita bergaun polos. Mileye diam saja. Dia benaran tidak tahu seberapa kuat wanita bergaun polos ini. Akan tetapi, dia menebak wanita bergaun polos ini setidaknya mencapai alam menerobos nasib. Dia sebenarnya seberapa kuat? Masih sebuah misterius. Saat ini, Shiro Chen mendadak berkata, dengar-dengar di 5 dimensi pasti ada master alam pemusnahan Taoisme. Mileye berkata, senior, jujur saja, kami pergi ke 5 dimensi hanya akan ditindas. Kalau jalan menuju 5 dimensi terbuka, bukannya alam semesta 4 dimensi akan berbahaya. Shiro Chen menggelengkan kepala, ilmu Taoisme sangat besar, kita sangatlah kecil. Mendengar ini, Mileye diam. Dia juga ingin menjadi kuat tapi kalau harus mengorbankan orang lain, maka dia tidak akan melakukannya. Menjadi manusia boleh tidak tahu malu, tapi harus ada batasan. Batasannya adalah orang tidak mengganggunya, dia tidak akan mengganggu orang lain. Shiro Chen mendadak bertanya, apakah benda pusaka 5 dimensi ada di tanganmu? Mileye langsung menggelengkan kepala, tidak ada. Shiro Chen terdiam. Di langit bintang yang tidak dikenal, seorang wanita bergaun polos jalan di angkasa bagaikan putri suci turun dari surga. Beberapa saat kemudian, dia mendadak berhenti. Ruang hampa di depannya bergetar, lalu muncul seorang pria paruh baya. Pria paruh baya melihat sekitar. Apakah ini alam semesta 4 dimensi? Lemah sekali. Setelah itu, dia menoleh ke arah wanita bergaun polos. Kamu sudah sabar cukup lama. Bersambung.